Ketemu lagi di video gua. Udah lama gua nggak bikin YouTube, biasa males. Ya, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang kuliah, khususnya berbagi tips, berbagi sharing experience gue waktu kuliah dan apa yang gue pelajari selama 4 tahun kuliah. Nah, di video kali ini gue pengen ngasih tips untuk menghadapi atau menjalani 4 tahun kuliah, dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Gua asumsikan lo bakal lulus maksimal 4 tahun, paling cepet 3,5 tahun, maksimal 4 tahun. Jadi nggak ada yang akan terlambat kuliah lebih dari 5 atau 7 tahun gitu ya. Nah, sebelumnya selamat atas lo semua yang nonton ini, yang udah keterima di universitas impian lo, baik dari SNBP, SNBT, seleksi mandiri, ujian mandiri, atau seleksi mandiri yang pakai ujian, atau seleksi mandiri yang pakai nilai UTBK. Selamat, congratulations, akhirnya lo bisa menempuh S1, dimana ya S1 kalau di dunia kerja itu menjadi syarat ya paling minimum untuk semua pekerjaan gitu, S1. Jadi gue pengen ngebahas tentang gimana cara menjalani 4 tahun kuliah. Tahun pertama itu adalah tahun transisi dari SMA ke kuliah. Kalau dari sisi mata kuliahnya itu semester 1 tidak jauh berbeda dengan SMA. Jadi kalau lu yang udah suka belajar di SMA dan suka beberapa mata pelajaran di SMA, ketika lu masuk jurusan favorit lu, maka awal-awal tuh akan mempelajari apa yang diajarkan di SMA. Khususnya kalau lu ngambil jurusan yang saintek, kayak gue misalnya teknik fisika, maka di awal-awal akan belajar kalkulus dasar. Itu basically adalah matematika dasar kalau di SMA, atau sedikit matematika peminatan ya. Gue juga kurang tahu kurikulum yang ada peminatannya, tapi ya matematika peminatan, matematika dasar itu masuknya kalkulus, dan sisanya kimia dasar, fisika dasar, itu juga nggak jauh dengan pelajaran SMA. Jadi lo masih bisa kemungkinan besar survive di semester 1. Lo bisa buka catatan SMA lo lagi, misalnya untuk mempelajari materi kuliah di semester 1. Nah, tapi yang paling penting dari semester 1 adalah mengikuti ospek. Jadi sebagai saran dari gua yang udah pernah kuliah, semester 1 ospek itu lo harus mengikutinya dengan gembira. Kenapa? Karena ospek itu udah pasti lo lakukan, udah pasti lo ikuti. Suka nggak suka lo pasti akan mengikuti ospek kampus, universitas, ospek fakultas, dan ospek jurusan. Mau nggak mau lo akan mengikuti, suka nggak suka lo akan mengikuti. Nah, gua salah satu orang yang dulu berpikiran bahwa gua nggak suka ospek, jadi gua setengah-setengah tuh untuk mengikuti ospek. Karena menurut gua ospek itu buang-buang waktu. Bayangin aja, lu ada tugas kuliah, ada hal yang perlu lu kerjain, lu ada ujian, ada apapun lah, terus lu butuh belajar, butuh waktu banyak untuk belajar, karena ya lu nggak pintar-pintar amat. Misalnya gue nggak pintar-pintar amat, waktu itu gue nggak pintar-pintar amat emang. Jadi gue butuh waktu lama untuk belajar, itu untuk memahami, untuk agar soal atau agar UTS dan UAS gue itu bisa berjalan dengan baik dan mendapat nilai yang bagus. Jadi menurut gue ospek itu merupakan hal yang tidak penting. Kalau bisa gue nggak ikut ospek, ya gue nggak ikut ospek. Nah, tapi setelah gue pelajarin, setelah gue merasakan 4 tahun kuliah, ternyata ospek itu ada keuntungan besarnya. Ospek itu adalah jalan termudah, jalan pertama, jalan yang paling gampang untuk mencari teman, dan sebagai bonus mencari jodoh. Percaya sama gue, karena ketika lu udah tahun terakhir, itu susah banget mencari teman atau mencari pasangan.
mencari jodoh. Mungkin lo akan dapat ya bisa aja dapat selama lo masih kuliah, itu masih ada potensi atau masih ada peluang untuk mendapatkan jodoh gitu. Tapi yang hal paling gampang itu tuh pas ospek. Dan bisa jadi semua orang atau semua inceran lu itu masih statusnya jomblo, single. Jadi kalau lu ada orang yang lu suka gitu, yang lu incer, maka incerlah dari ospek. Jangan ketika udah semester 2, semester 3, apalagi setahun kedua, tahun ketiga, apalagi tahun keempat, kan susah banget dan kemungkinan besar tuh cewek udah digaet gitu. Itu satu. Kedua, temen tuh sebenarnya kalau lu misalnya emang pinter bergaul, mungkin lu nggak dapat temen atau nggak bersosialisasi di ospek, which is nggak mungkin ya, hampir nggak mungkin orang yang jago bergaul atau suka bergaul tuh ospeknya nggak minat atau ospeknya nggak semangat gitu. Tapi oke lah, misalnya lu jago bergaul tapi lu nggak suka ospeknya, jadi ya udah lu ospeknya setengah-setengah, bahkan sebisa mungkin menghindari ospek. Kalau lu jago, lu masih aman karena di semester ya di tahun kedua lu harus mencari teman, tahun ketiga lu mencari teman, tahun keempat pas skripsi lu harus banget punya teman dekat, teman yang benar-benar saling support. Karena nanti itu sangat membantu ketika skripsi. Nanti gue jelasin di tips tahun keempat. Nah, tapi kalau misalnya lu introvert atau lu yang nggak suka bergaul atau nggak jago dalam bergaul, maka lu harus ikuti ospek dengan gembira atau sebisa mungkin dengan tulus lah, dengan ikhlas, dengan tanpa beban, tanpa ada rasa terbebani ospek tahun pertama. Karena ya itu satu-satunya waktu dimana semua orang itu open untuk kenalan sama orang lain, sama mahasiswa lain. Open banget gitu, belum ada kubu-kubu, belum ada circle, lu masih bebas open gitu. Lu bisa kenalan sama semua orang, bisa masuk ke circle mana aja gitu ya. Mungkin kalau teman-teman atau orang-orang yang emang se-SMA-nya gabung, terus kuliah juga di kampus yang sama, di jurusan yang sama bahkan, ya mungkin itu udah ada circle. Tapi in general, secara umum, semua orang belum punya circle. Jadi semua orang open untuk menerima pertemanan. Dan di situ adalah waktu ketika lo nyari temen. Oke, nyari temen. Nanti itu sangat berguna di tahun ketiga, tahun keempat. Itu sangat berguna. Pokoknya temen tuh di kuliah tuh udah sangat-sangat krusial. Lo kuliah tuh harus banget punya temen. At least punya temen. Punya jodoh, oke lah. Gue aja sampai sekarang masih single bro, anjir. Jangan kayak gue, oke? Karena intermezzo aja nyari jodoh setelah kuliah, di usia yang udah mendekati 30 itu susah banget aja. Mencari apa yang lu inginkan ya, cewek yang lu inginkan gitu, itu susah banget. Peluangnya sangat kecil gitu, dibandingkan dengan kuliah. Kalau kuliah lu masih bisa ngincer. Terus dengan pertanyaannya, tapi Bim, emang bener kata lu kalau ospek tuh ngebuang-buang waktu? Gue nggak ada waktu belajar gitu, gimana dong? Gue harus milih ospek atau milih kuliah gue, atau gue milih ospek yang benar, yang baik, atau mengorbankan IPK gue atau mengorbankan kuliah gue, atau gue milih IPK gue, milih kuliah fokus tapi gue mengorbankan ospek. Baik lagi ke elunya, kalau lu misalnya merasa oke lah gue menerima resiko ospeknya, gue korbanin, gue fokus ke kuliah aja karena gue pengen ngejar, karena gue ada tuntutan beasiswa, ada tuntutan IPK harus minimal sekian setiap semester. Oke. Tapi menurut gua, coba cari jalan tengahnya. Coba misalnya gimana caranya lo bisa mengikuti ospek dengan maksimal, seoptimal mungkin, dan lo juga bisa belajar seoptimal mungkin. Drawbacknya kemungkinan besar adalah lo mengorbankan waktu tidur, which is ya mungkin nggak baik, tapi oke. Atau di sela-sela jam luang, setelah lu mungkin istirahat selesai, udah lumayan segar, lu belajar.
Jadi emang harus ada yang dikorbankan. Benar-benar waktu di semester 1 atau di tahun pertama itu padat banget. Padat karena ospek dan tugas kuliah. Dosen kan nggak mau tahu lo mau ikut ospek atau enggak. Pokoknya nilai lo harus bagus, ya kan? Saran gue adalah sebisa mungkin sih lo bisa menyimbangkan antara ospek dan kuliah. Tapi kalau misalnya kayak gue nggak bisa gitu, atau sebenarnya bukan nggak bisa ya, gue nggak mau nyoba aja. Waktu itu gue emang pola pikirnya masih, gue sukanya belajar, gue nggak suka hal-hal yang membuang waktu seperti ospek. Walaupun ospek terlihat membuang waktu, tapi percaya sama gue, ospek tuh sangat membantu kehidupan perkuliahan lu. Percaya sama gue. Apalagi ketika lu udah punya temen ospek, univ, fakultas dan jurusan, lu akan gampang kemana-mana. Lu akan main ke fakultas lain gampang, ada temen gitu. Lu bisa nyobain makan di kantin jurusan lain, karena di kantin jurusan itu biasanya unik-unik makanannya gitu. Nggak ada yang nggak ditemukan di kantin jurusan lu atau kantin fakultas lu. Jadi lu bisa main ke kantin yang lain. Itu seru sih, seru menurut gue. Itu tips tahun pertama ya. Jadi ospek, kalau bisa lu ospek dengan gembira ya. Bukan harus ikut ospek, karena ospek ya mau nggak mau, suka nggak suka lu bakal ikut. Tapi jalani dengan gembira dan cari teman sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, lu bisa kenalan sebanyak-banyaknya. Oke, kalau bisa dapetin pacar, jodoh di tahun pertama udah gitu, biar udah aman dah lu kalau udah punya jodoh atau udah punya pasangan, udah punya jodoh di tahun pertama. Kayak apalagi yang udah sesuai target lu ya, kayak wah nih cakep nih, gue tembak gitu. Biasanya emang peluangnya lebih besar di tahun pertama, karena bisa jadi di semua orang di tahun pertama itu jomblo. Kedua adalah tadi ospek, cari temennya tadi. Terus kalau untuk masalah kuliah, tahun pertama itu sangat mirip dengan SMA. Jadi kalau lu udah terbiasa belajar atau mempelajari materi SMA, harusnya semester 1 itu masih bisa survive. Walaupun dengan ada ospek, lu masih bisa survive di semester 1, karena lu hanya butuh mereview materi-materi di SMA gitu. Nah biasanya nih orang yang survive tuh orang yang ikut SNBT atau ujian-ujian tes tertulis. Biasanya survive karena ya mereka udah belajar gitu, udah belajar keras, dan mungkin belajarnya konsep, bukan lagi belajar hafalan. Lalu bisa ikut belajar kelompok sama orang-orang itu. Nah satu lagi keuntungan dari ospek adalah lu punya teman, dan lu bisa menggunakan cara belajar yaitu berkelompok, belajar kelompok lah, dan ya lu akan survive di kuliah gitu. Mungkin lu nggak terlalu paham materinya, tapi dengan belajar kelompok lu bisa dapat insight, bisa ngerti apa yang diajarin di kuliah. Apalagi gue yakin di setiap kampus tuh ada orang pinter dan baik. Ada orang pinter yang pelit, ada orang pinter yang agak gimana gitu, tapi ada orang pinter yang baik. Gue itu yakin. Dari 300 orang seangkatan tuh pasti ada orang pinter, orang rajin. Dan juga sebenarnya ada orang yang pasti nggak ikut ospek, nggak mengikuti ospek dengan gembira, pasti ada sih. Nah tapi buat lu yang dengerin tips gua, lu ikut ospek yang benar. Nah sisanya untuk kuliah, lu bisa pakai cara belajar kelompok. Oke. Itu menurut gua tahun pertama, guys. Ini udah panjang sih. Jadi nanti tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu gua jelaskan di video-video selanjutnya. Oke, jadi semangat. Sekali lagi congratulations, udah diterima di jurusan favorit lo, di kampus favorit lo juga, di kampus idaman. Semoga lo bisa merasakan nikmatnya kuliah seperti apa yang gue rasakan, karena menurut gue zaman kuliah itu zaman paling seru dibandingkan semua zaman, apalagi zaman kerja atau zaman ketika udah berkeluarga. Tidak ada bandingannya. Oke, jadi itu aja, sekian video tips tahun pertama kuliah dari gue. Dan ya tungguin tips tahun kedua, tahun ketiga, dan keempat di video-video selanjutnya. Oke, goodbye.